Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ini bapak-bapaknya kemana? Kalau di hari-hari biasa itu ditanya bapak-bapak kemana kerja. Nah, ini di hari libur ya mancing. Tapi memang tema kita juga akan mengarah ke sana gitu. Kenapa gitu ya? Jadi saya akan awali dari sebuah asar. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah ke Tanah Suci? Sudah ya? Untuk haji atau umrah? Pengalaman saya ketika membimbing para jemaah gitu ya, saya perhatikan banyak jemaah itu yang sejak dari tanah air sudah dibekali dengan daftar doa-doa yang akan mereka mohonkan selama di Tanah Suci, terutama pada waktu sedang tawaf. Panjang-panjang doanya itu ya, baik doa mereka sendiri maupun doa-doa titipan. Nah, ini amanah dari ini. Maka menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau malah hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat singkat. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf itu. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, masukkan hamba ke... Jadi selesai tawaf, ditanya beliau oleh sahabat yang lain yang nampaknya memperhatikan beliau itu, kok Anda ini aneh gitu. Orang lain doanya panjang-panjang gitu, apa saja yang kira-kira akan membahagiakan dunia akhirat mereka minta gitu kan. Kok Anda saya perhatikan cuma mengulang-ulang doa itu, kenapa gitu? Sahabat ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah. Ini ada di Quran surat Saba ayat 13, di mana Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sangat sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Karenanya hanya sedikit nanti manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di Al-A'raf 179 Allah nyatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Baik dari kelompok jin maupun dari kelompok manusia, kebanyakan akan menjadi penghuni neraka. Yang bakal masuk surga hanya sedikit. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Allah, kata sahabat ini, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Nah itu ya. Kenapa hanya sedikit Pak yang masuk surga itu? Walaupun keimanan itu sebuah pilihan Pak. Manusia diberi oleh Allah hak untuk memilih apakah mau beriman atau kafir. Quran surat Al-Kahfi ayat 29.
Faqulil haqqu min rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Dari zaman dahulu sampai dengan detik ini, insya Allah sampai kiamat, kata Al-Quran, yang memilih beriman itu hanya sedikit. Dulu di zaman awal ya, perkembangan manusia, Allah nggak berhenti mengutus para nabi. Ya, entah berapa nabi dan rasul yang pernah diutus itu. Sebagian besarnya nggak dikisahkan dalam Al-Quran. Yang dikisahkan cuma 25 rasul, Pak. Mereka diutus oleh Allah membawa agama Allah, agama Islam. Mereka disuruh memilih gitu, mau beriman atau kafir. Kebanyakan milih kafir, Pak. Bahkan bukan hanya saja menolak ajakan Rasul itu, ada 39 nabi yang mereka bunuh itu. Dibunuh nabi itu oleh Bani Israel. 39 nabi yang mereka yaqtulunal anbiya bighairi haq, mereka bunuh para nabi itu. Ambil kita contoh saja Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Kata Al-Quran 950 tahun. Jadi umur beliau itu di atas 1000, Pak. Jadi kalau kita baca sejarah itu katanya umur orang-orang dulu itu panjang-panjang, Pak. Ada yang sampai 2000 tahun, Pak. Kalau kita, saya kira paling tinggi umur kita berapa? 200 lah ya. 200 ya paling tinggi lah, 150 lah. Ya 100 lah. Besok 80 lah. Itu. Berdakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Itu dilakukan tiap hari, Pak. Tiap hari beliau berdakwah. Dan tiap hari pun dilakukan pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Apa hasilnya? Ketika Allah yang maha mengetahui hati manusia, memang gak akan lagi ada yang manusia mau beriman. Nuh, kata Allah, siapkan bahtera. Maka orang-orang kafir itu semakin mentertawakan. Tuh kan, Nuh itu orang gila gitu. Menyiapkan bahtera di daratan. Nah, setelah bahtera sudah siap, kata Allah, masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Mula-mula binatang, masing-masing cuma sepasang saja, karena nggak mungkin bisa muat semua. Yang beriman coba masukkan ke dalam bahtera. Berapa yang masuk? 40, Pak. Sekian ratus tahun berdakwah Nabi, Pak. Hanya 40. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya, salah satu anaknya, Kan'an. Sehingga beliau harus menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana ketika anaknya Kan'an menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Sedikit yang mau beriman itu. Ya. Maka wajarlah kalau para ustadz itu ya suka mengawali khutbah ceramah mereka itu dengan Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam pada kami. Mahal itu iman itu. Mahal sekali, Pak. Nah, kepada mereka yang memilih beriman, Allah perintahkan di Al-Baqarah 208. Kalau memang kalian memilih beriman, ya ayyuhallazina amanu
udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Ulah setengah-setengah. Agama Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Kehidupan yang mana? Kehidupan, seluruh kehidupan. Mulai dari bangun tidur, buka mata, itu sudah ada aturannya dalam Islam. Apa yang dibaca? Alhamdulillahillazi ahyana ya ba'dama amatana, sudah ada aturannya. Lalu dari situ ibu kemana? Masuk kamar mandi, ada aturan nggak? Kaki mana duluan? Kaki kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam kamar mandi, WC, ada aturan? Ada. Kemana boleh menghadap? Jangan sama dengan arah kiblat. Masa di WC sarua jeung keur salat menghadap kiblat? Jangan membelakangi kiblat. Tolong periksa WC kita masing-masing. Sudah benar nggak itu arahnya? Lalu setelah itu keluar dari kamar mandi, dari WC, ada aturannya? Kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau Alhamdulillahillazi azhaba anniyal aza wa afani. Awas jangan ketukar dengan Alhamdulillahillazi at'amana wa sakona. Hari saya tadi di WC dahar naon atuh, maka jangan at'amana wa sakona itu. Di WC ada aturannya. Makan ada aturannya tidak? Ada. Tidak semua yang ada diciptakan oleh Allah ini boleh kita makan. Walaupun kebanyakan bisa boleh kita makan. Ada yang haram zatnya, cuman sedikit. Bangkai, darah, daging babi, segala binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah jadi sama dengan bangkai itu. Kalau ya, binatang yang hidup di antara dua alam, binatang yang menjijikan, nah itu hadis itu yang di situ terjadi perbedaan para ulama itu. Yang halal banyak, sapi, kambing, domba, onta, ayam, entok, soang, banyak sekali itu. Ya kan itu. Halal itu. Tapi ada yang haram cara memperolehnya. Oh, kalau itu semua haram. Daging ayam halal haram? Halal. Halal. Kalau ayam milik kita. Namun ayam nu tetangga. Kebetulan ayam milik tetangga masuk ke pekarangan rumah kita. Nah, begitu masuk kita pas buka pintu, masuk ke rumah. Kebetulan kita sedang megang pisau. Kebetulan kapuncit. Terus kebetulan kagoreng. Dan kebetulan kadahar kemakan. Haram itu. Haram cara memperolehnya. Zatnya halal. Loh, ayam tetangga dari mana? Saya beli dari pasar kok. Jadi halal? Oh, belum tentu. Di pasar itu disembelih dengan cara Islam atau tidak? Dengan cara Islam saya melihat betul. Oke. Uang untuk membeli ayam itu dari mana? Ya hasil riba, hasil nipu, hasil korupsi, ya haram. Cara memperolehnya haram. Jadi ada aturannya semua itu. Nanti ada adab dalam makan. Wah, semua udah ada aturannya itu. Sampai diatur itu, jangan mengambil kuah yang jauh sampai harus melewati orang. Yang di hadapan aja. Sampai hadis itu mengatur seperti itu. Menikah ada aturannya?
Tidak asal kita senang lalu bisa dinikahi. Ada wanita yang haram dinikahi, ada laki-laki yang haram dinikahi. Nah, kalau sudah si laki-laki atau wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, ada aturannya lagi, ada akad nikah, rukun nikah. Setelah menikah sah menjadi suami istri, ada aturan tidak? Bolehkah suami istri itu bergaul semaunya? Ada aturan lagi. Ada saat tertentu haram suami istri bergaul. Loh, istri saya benar haram. Kenapa? Istrimu sedang haid, sedang nifas. Haram. Tidak sedang haid dan nifas. Ya, ada lagi aturan bahwa hubungan suami istri itu, si suami, gimana menjelaskannya ini? Harus menghubungi istrinya di daerah kebun. Nah, itu bahasa Al-Quran, daerah kebun itu. Kebunnya apa? Kebun itu tetap tempat kita bercocok tanam, supaya nanti ada panennya, ada hasilnya. Berarti si suami hanya dibolehkan mengarah ke kebun, di mana nanti diharapkan bisa lahir keturunan. Tidak boleh ke tetangganya kebun. Yang dibolehkan hanya ke kebun. Ada semua aturannya itu, Pak. Apa kewajiban suami? Apa hak suami? Apa kewajiban istri? Apa hak istri? Kewajiban orang tua pada anak, anak pada orang tua. Semua ada aturannya. Kehidupan bermasyarakat, bernegara, ada aturannya tidak? Siapa orang yang boleh kita pilih jadi pemimpin? Ada aturannya, Pak. Memilih seorang pemimpin yang kafir dengan mengenyampingkan yang mukmin sudah murtad itu menurut Allah. Coba baca Al-Maidah 51, 52. Jadi semua ada aturannya. Ya, gimana tidak murtad? Memilih orang kafir untuk jadi pemimpin. Ibu ketika memilih suami, suami itu kan jadi pemimpin untuk memimpin ibu seorang. Boleh pemimpin ibu itu seorang kafir? Tidak bisa. Al-Baqarah 221. Tidak sah pernikahan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Kenapa? Suami itu dalam posisi rumah tangga, dia sebagai pemimpin. Untuk memimpin seorang saja, dia harus seorang mukmin, apalagi memimpin sekian juta rakyat. Ini semua aturan dalam Islam. Jadi bagaimana mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara? Ekonomi Islam itu seperti apa? Hukum Islam itu bagaimana? Hukum pidana Islam, semua ada aturannya, Pak. Pencuri itu bagaimana, harus dihukum dengan cara apa? Potong tangan. Merampok, potong tangan dengan kaki. Kalau ada pezina masih gadis atau perjaka, derak 100 kali di depan umum, diumumkan supaya orang menyaksikan. Kalau yang berzina itu statusnya sudah suami atau istri atau janda atau duda, lempar batu sampai mati. Itu hukum Islam. Orang membunuh kalau sengaja, pihak keluarga berhak menuntut kisos, hukum mati lagi. Peminum cambuk yang ketahuan minum itu aturan Islam, bukan? Aturan Islam. Pernahkah kita melaksanakan aturan itu? Berat ini ya. Nah, sekarang hubungkan dengan tadi tasakur kemerdekaan itu.
Dan itu tema kita kan ya. Sudah berapa tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, Pak? 79 tahun. 79 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari penjajah. Artinya apa? Kita bebas untuk menentukan aturan dan hukum yang akan kita berlakukan di negeri ini. Ya kan? Negara lain boleh ikut campur? Tidak boleh. Itu urusan dalam negeri kita. Mau buat aturan apapun. Mayoritas penduduk negeri ini Muslim, cenah kan? 88% Muslim. 88% Muslim. 79 tahun kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Pernahkah kita melaksanakan aturan Allah dalam hidup bermasyarakat bernegara 1 detik saja? Belum pernah. Gimana pertanggungjawaban ini kelak di akhirat itu? Untuk apa kata Allah saya turunkan aturan itu kalau bukan untuk dilaksanakan? Emangnya aturan Allah itu hanya cukup untuk dibaca dan diketahui? Aturan itu dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk sekedar dibaca. Oh, Allah tuh maunya kita melaksanakan aturan pidana Islam tuh seperti ini. Ya, sekedar diketahui lah gitu. Hanya sekedar itu. Tapi untuk dilaksanakan. Apa bedanya hukum-hukum ini dengan hukum sholat? Saum, haji, bedanya apa? Sama-sama aturan dan hukum Allah. Dikufuri kafir, dilanggar dosa. Tapi sayangnya karena kita ini sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran sekulerisme, sekuler gitu, sekuler, akhirnya kita merasa tenang-tenang aja. Kita nggak merasa terancam keimanan dan keislaman kita dengan hidup tanpa melaksanakan Al-Quran. Kita kunan jadi sarara pikir. Atau kita rubahlah sekarang temanya ya. Tema kita ngahulang gitu ya. Coba baca Al-Maidah 44, 45, 47 masing-masing di akhir surat, di akhir ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Di ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum yang Allah turunkan, maka kafir, zalim, fasik. Ada yang selamat? Gak ada, Pak. Kafir kalau dia sampai menganggap hukum Allah itu terlalu berat, itu kejam, tidak manusiawi, bertolak belakang dengan HAM. Masa sih orang berzina sampai harus dilempar batu sampai mati gitu? Kejam itu. Kalau dia tidak mau melaksanakan hukum Allah karena itu, kafir itu. Tapi kalau dia tidak mau melaksanakan hukum Allah bukan karena tidak yakin, hawa nafsunya saja tidak mau melaksanakan itu, nah itu baru zalim dan fasik, dosa besar. Siapa yang kena ayat ini, Pak? Kita semua? Alhamdulillah tidak, Pak.
Sebab ayatnya itu di dalam ayat itu dikatakan waman lam yahkum. Yahkum ini fi'il mudhari maklum kalau dalam bahasa Arab itu. Maklum maksudnya dimaklum, diketahui subjeknya. Bukan fi'il mudhari majhul. Kalau majhul, jahil itu tidak diketahui siapa subjeknya. Contohnya gini, kalau membaca buku, itu bukan membaca, itu mesti ada subjeknya. Ali membaca buku. Kalau kata kerjanya membaca kan. Kalau buku dibaca, itu gak jelas subjeknya. Entah siapa yang membacanya. Anjing dipukul, itu nggak jelas siapa itu. Tapi kalau memukul pasti ada orangnya. Ali memukul anjing kan itu. Kata kerja yang dipergunakan di Al-Maidah tadi 44, 45, 47 adalah fi'il mudhari ma'lum. Yahkum, kalau fi'il mudhari majhul yuhkam. Berarti diketahui subjeknya. Siapa subjeknya? Man. Barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, nah itu tadi kafir, zalim, fasik yang punya wewenang. Berat itu ya, berat sekali. Tapi mungkin kebanyakan ya nggak menyadari itu, santai-santai aja. Jadi sudah yang beriman itu hanya sedikit. Lalu yang beriman yang cuman sedikit itu hanya sedikit yang mau melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Lalu yang melaksanakan ajaran Islam secara kafah itu nanti hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah. Berarti yang bakal masuk surga itu dan seetik-seetik pisan. Coba jadi booking harulang rek ya. Jadi pantaslah kalau sahabat Rasul tadi berdoa selama 7 putaran tawaf, ya Allah masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit, ya Allah masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Karena kalau hakikat tasakur seperti yang dicontohkan oleh Rasul itu tidak cukup dengan kita hanya melakukan yang wajib, bahkan kita harus memperkaya diri dengan melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Mari kita lihat hakikat tasakur yang pernah dicontohkan oleh Rasul, Pak. Suatu ketika pernah seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah datang berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Pagi hari itu dijumpai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Lalu sahabat Mughirah bertanya, apa yang menjadi penyebab kedua kaki beliau itu bengkak? Ditanya, Rasul tidak menjawab, cuma tersenyum. Kalau senyum kan gak jelas itu jawabannya. Jadi sahabat Mughirah penasaran, tanya pada istrinya Aisyah. Dijawab oleh Aisyah, biasa gitu, Rasulullah kalau pagi hari gitu kakinya selalu kelihatan bengkak karena malamnya beliau tahajud. Saya akui jujur, Pak, belum pernah tahajud sampai bengkak kaki, Pak. Entah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin pernah bengkak kaki, tapi ketika ditanya kunaon asam urat.
Nah, kenapa Rasulullah SAW salat tahajud saja sampai bengkak kaki? Wajar kalau kita baca di dalam hadis-hadis yang meriwayatkan tentang salat tahajudnya Rasulullah SAW. Itu kalau beliau tahajud, Al-Quran yang dibaca selain Al-Fatihah, saya baca dalam hadis itu kadang-kadang Al-Baqarah, Ali Imran, dan sebagian dari surat An-Nisa. Kalau kita lihat di Quran itu kira-kira 4 juz, Pak. Sekali tahajud 4 juz. Dan beliaulah yang melaksanakan perintah Allah di Quran surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Sehingga saya baca lagi dalam hadis, Rasul kalau membaca Al-Fatihah itu 7 nafas, karena 7 ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. 4 juz bacaan seperti itu. Kira-kira berapa jam itu? Jadi wajarlah kalau kaki beliau sampai bengkak. Nah, kenapa kaki kita tidak pernah bengkak selama ini? Ya, pertama memang jarang tahajud. Kedua, nyepir aku rek bareuh ku kuliah kulhu falak binnas inna atoina tabat yada. Eta we surat-surat favorit. Sudah pilihan suratnya para ronok, itu pun dibaca dengan kecepatan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ahad 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 Allah bersama nas 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 Allah bertatat Waalaikum celeng kasih diuk di hadapan TV neruskan sinetron. Bahkan tadi TV juga tadi pareman supaya cerita dalam sinetron masih bisa dimonitor ketika sedang sholat. Tapi kemana dongengnya gitu. Namun di pareman kayak malah tanya tadi aya naon gitu. Tasbih we nu dibawa muter tasbih mah di harapan TV teh. Muter tinggal nu dibaca mah depanan maka ke sinetron. Muter tasbih bari senyum sorangan. Ditanya ku Doni mah kumaha bisa senyum eta sinetron kan sedih dongengna. Lain tadi ingat sholat isya. Nah kunaon gitu ting 3 rakaat ting 4 rakaat tadi itu. Nah, itu. Jadi yang menarik bagi saya itu bukan soal baruhnya kaki Rasulullah. Dan saya tidak ada maksud dengan menyampaikan ini untuk menghimbau marilah mulai besok kita baruhkan kaki kita masing-masing gitu. Terus orang pabaruh-baruh gitu. Yang menarik bagi saya itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Mughirah, "Ya Rasulullah, atakallaf haza?" Kenapa engkau bebani dirimu seperti ini? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah menjamin, Allah telah mengampuni kalau ada dosa yang pernah engkau lakukan dulu dan yang akan datang. Kalau engkau ada dosa pasti diampuni. Dan Rasul sudah dijamin, Pak, manusia pertama yang akan masuk surga. Itu hadisnya itu begini bunyinya itu apa? Kata Rasulullah, saya itu adalah Rasul terakhir. Beliau kan Rasul terakhir. Di akhirat nanti Allah memuliakan saya menjadi Rasul pertama, sekaligus manusia pertama yang akan menginjakkan kaki di surga. Surga sampai sekarang belum ada yang menginjakkan kakinya di sana itu.
Adam dan Hawa itu bukan di surga itu. Jadi surga itu belum ada satupun yang menginjakan kakinya di sana. Tempat Adam dan Hawa bukan surga yang tempat kembalinya orang-orang beriman nanti. Bahwa iblis pernah ada di sana, piraku iblis pernah masuk surga. Karena tempat itu begitu sangat indah, segala macam kenikmatan ada, maka disebut jannah, surga. Kita juga suka menyebut surga dunia. Dan itu istilah jannah itu ya. Rasul Allah yang pertama menginjakkan kakinya di surga. Neraka tidak akan pernah menyentuh beliau satu detik pun. Jadi pikir sahabat Mughirah, atau Rasul tinggal santai itu. Surga udah di tangan, kasih contoh umat bagaimana harusnya beribadah, sudah beliau tinggal santai, surga udah di tangan itu. Ini malah yang santai itu kita, Pak, Ibu ya. Yang belum ada jaminan kita mau masuk surga tentu. Kita malah nu santai. Mungkin karena kita terlalu optimis, salahnya itu ya. Asup lah ke surga lah, yakin. Sok bandingkan yang seeta. Seeta mana pernah sholat? Saya mah lumayan seminggu ayat 3-4 kali mah aya lah sholat gitu. Pantas optimis ngabandingkeunana jeung nu goreng patut kawas kitu atuh. Yang menarik bagi saya itu justru jawaban Rasulullah SAW. Kalau memang sudah begitu banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan kepada saya, afala akuna abdan syakura, maka mengapa saya tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, ketemu kita ya hakikat syukur itu ya. Rasulullah SAW beribadah sampai bengkak kaki beliau, bukan karena mengharapkan surga, surga udah di tangan. Bukan karena beliau takut neraka, neraka sudah dijamin tidak akan pernah menyentuh beliau satu detik pun ya. Tapi beliau beribadah itu karena ingin bersyukur pada Allah SWT. Nah itulah hakikat tasakur itu. Jadi hakikat tasakur itu jangan pernah kita puas karena kita sudah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan. Kita harus memperkaya diri kita dengan melakukan semua yang disenangi oleh Allah dan semua yang Allah tidak suka, walaupun tidak sampai tingkat diharamkan, makruh misalnya. Nah orang-orang semacam inilah yang kata Al-Quran cuma sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, Saba 13 tadi. Hanya sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur seperti ini. Jadi kalau tadi dikaitkan lagi dengan bertasakur dengan kemerdekaan ini, saya kadang-kadang ya lumayan cuman bisa ngelus dada gitu. Benar kita sudah merdeka itu. Sedih saya kalau sedang udah lewat di jalanan itu ya. Banyak para pemuda-pemudi itu pegang kotak gitu, minta sumbangan. Tertulis di sana untuk perayaan HUT 17 Agustus. Nonton ingannya 79 tahun kita merdeka hanya untuk perlombaan tarik tambang, kudu gitu di jalan itu. Dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan itu lebih banyak dirayakan dengan gitu, tarik tambang, terus balap kelereng, dahar kerupuk, terus balap karung, terus panjat pinang, naon deui. Ya gitu ya lah. Itu nanti tanggal 17-an deh. Tanggal 18-nya ngajar deui ada lapar, udah hareun. Masih berapa puluh juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi hakikat kemerdekaan itu apa? Nah kenapa ini bisa terjadi? Kita memang betul merdeka dari penjajah asing.
Tapi kita belum merdeka dari dijajah oleh bangsa sendiri karena hawa nafsu, Pak. Ya kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Bahkan kalau kita katanya hidup di negeri yang berdasarkan demokrasi dan sebagainya, di mana lagi demokrasi itu kita saksikan? Belum juga kita memilih sudah ditentukan siapa pemenangnya. Malah dengan angkanya ini 58%. Orang tecan milih. Jadi untuk apa sebenarnya itu? Ini untuk apa kita sampai triliunan kita habiskan dalam pemilu itu? Lalu siapa yang bakal menang? Nah, yang bisa berbuat itu. Saya bisa membayangkan itu tahun 2029 siapa yang bakal menang itu. Ya tergantung siapa yang berkuasa nanti. Yang berkuasa tinggal ngatur ini yang harus menang, selesai. Nah, sementara rakyat apa yang bisa dilakukan? Ya eta balap karung lah rakyat. Balap karung, balap kerupuk gitu. Uang negara, uang rakyat habis saja dikorup gitu ya. Rusak itu ewang, sekian miliar ewang, sekian triliun dan sebagainya. Jadi hakikat dari kemerdekaan itu masih jauh, apalagi dari tasakur. Yang saya katakan kalau kita betul-betul tasakur dengan kemerdekaan ini, harusnya negeri ini sudah negara yang sejahtera, aman, sentosa, negara yang mayoritas penduduknya muslim, pada saroleh, melaksanakan ajaran Islam. Tapi kenyataannya ya tidak seperti itu. Kufur nikmat gitu ya. Nah, ada dikaitkan juga tema kita dengan masalah apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Wah, ini lebih prihatin lagi kita, Pak. Kenapa kita sangat prihatin? Apa yang terjadi dengan mereka itu? Saya kadang-kadang berpikir gini, Bapak Ibu sekalian. Ini secara ini ya, secara pemikiran keyakinan kita ya. Betapa bahagianya itu saudara-saudara kita yang 40.000 yang sudah syahid itu. Juga yang sebelumnya ya. Mereka mah sudah jelas lah, insya Allah surga itu. Pimpinan Hamas yang baru-baru ini dibunuh di Iran itu. Oh, kita mah yakin pisan ya. Di surga ini dalam ukuran kita ya. Bayangkan berapa juta orang yang menyolatkan ya. Baik yang sholat jenazah langsung maupun yang sholat gaib itu. Jadi peristiwa di Palestina itu yang menimpa saudara kita itu, mereka itu dengan kesabaran dan jihadnya, jangan-jangan mereka sudah tiket surga udah di tangan. Justru kita sekarang yang jadi pertanyaan, gimana nasib kita? Yang sedang diperangi oleh orang-orang Zionis Israel itu siapa sih? Palestina. Syariatnya Palestina. Hakikatnya kita semua orang mukmin. Karena Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Soalnya orang mukmin itu satu dengan yang lain bersaudara. Mereka saudara-saudara kita seiman. Yang hubungan kita dengan saudara seiman itu kal jasadil wahid, kata Rasulullah, bagaikan satu tubuh. Satu anggota tubuh sakit, semua harus merasakan sakitnya. Merasakan dalam arti memperhatikan.
Yang sakit apa? Ini jempol suku yang kanan. Mata harus memperhatikan itu mana yang daerah sakit. Lidah harus bicara itu ke dokter, ini saya sakit. Telinga harus dipasang untuk mendengarkan nasihat dokter harus bagaimana. Akal harus dipakai untuk berpikir. Semua harus mikirkan itu. Jadi ketika saudara kita di Palestina itu sedang dizolimi oleh Israel, Zionis, semua umat Islam harus memikirkan dan berusaha untuk mengatasi itu. Kalau tidak, kata Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kalau tidak mau peduli. Hadis ini paling ringan diartikan dengan tidak sempurna keimanan seorang. Kita yang berat ini. Ma amana bi rajulun bata Sya'ban wa jaruhu ja'ihun bi jambihi wa huwa ya'lam. Tidak beriman dengan ajaran yang saya bawa Islam. Tong dipercaya lamun ngaku muslim. Wadul. Kalau dia bisa tidur dengan nyenyak, sementara saudara-saudaranya tidak bisa tidur karena menahan lapar. Saudara kita di Palestina tidak bisa tidur karena menahan lapar saja? Bukan. Digorok, mereka dibunuh. Saya udah nggak kuat lagi melihat itu, melihat film-film itu. Banyak di antara mereka yang dibakar hidup-hidup itu, anak-anak itu dikubur hidup-hidup, Pak. Sementara kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, bagaimana dengan hadis tadi, Pak? Jadi tasakur binikmah ini gimana kita nih? Kita mensyukuri nikmat Allah sambil kita tidak menjalankan aturan dan hukum Allah. Mari kita berjuang. Apa yang bisa kita perjuangkan? Ya nggak bisa secara fisik kita ke sana. Bagaimana mau ke sana ikut berjuang di sana itu? Ada bisa kita perjuangkan di sini. Hancurkan ekonomi mereka sampai mereka tidak punya lagi uang untuk bisa membeli senjata membunuh saudara-saudara kita itu. Caranya apa? Boikot produk Israel dan sekutunya. Dilaksanakan oleh orang-orang di Eropa, di Amerika itu. Saya melihat itu. Kentucky, McDonald kosong, Pak. Gak ada seorang pun lagi masuk ke sana. Yang masuk kemudian bawa kotoran sapi, mau dimasukin itu kotoran sapi itu ke dalam, udah gak ada itu. Yang melakukan itu justru bukan orang mukmin malah. Tapi rasa kemanusiaannya gak bisa membiarkan ada manusia diperlakukan lebih keji dari binatang seperti itu. Berontak mereka, Pak. Akibat dari mereka semua berontak itu, berapa dosen sudah ditangkap oleh pemerintah Amerika itu. Gak peduli mereka. Mahasiswa-mahasiswanya terus demonstrasi. Lalu mahasiswanya diancam. Kalau kalian terus demonstrasi, nama-nama kalian sudah ada dalam catatan kami, kata pemerintah Amerika yang memang pendukung penuh Israel itu. Ini sebenarnya mbahnya yang merusak itu kan. Kalau saja Amerika itu berhenti saja menolong Israel, Israel sudah habis itu. Apa kata si mahasiswanya? Nama kalian sudah kami catat, kata pemerintah dan aparatnya itu. Andai kata nanti kalian lulus, kalian akan mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Apa jawab si mahasiswa? Jangankan tidak susah mendapat pekerjaan, kalau perlu kami sobek ijazah-ijazah kami. Kami tidak rela kalian membiayai itu senjata untuk membunuh sesama manusia di Palestina sana, di Gaza. Seperti itu mereka, Pak. Sampai seperti itu, berdarah-darah mereka melakukan itu semua. Mereka turunkan bendera Amerika, Pak.
turunkan bendera Amerika, kibarkan bendera Palestina, bendera Amerikanya dibakar oleh mereka, Pak. Lalu ketika si Netanyahu dan itu datang ke Amerika, di demo di depannya mereka katakan, kami tidak sudi manusia keji seperti ini menginjakkan kakinya di tanah kami, dan kami tidak rela uang pajak kami dipakai untuk membeli senjata membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Begitu mereka luar biasanya, Pak. Sementara di kita ini kebetulan Pusdai tempat berkumpul setiap mau ada aksi, Pak. Bisa dilihatlah berapa orang yang aksi, Pak. Muslim yang harusnya kita lebih memberikan perhatian untuk saudara kita sama Muslim. Kemanusiaan kita kalah oleh mereka, Pak. Rasa kemanusiaannya itu. Boykot produk Israel. Silahkan lihat Kentucky, McDonald, masih banyak, Pak. Dan ironisnya yang pada lagi makan di sana berjilbab wanitanya. Wah itu. Dan ini hayang gitu ngarabut jilbabnya gitu, cek atau buka lah jilbabnya gitu. Ini sakit rasanya hati itu melihat itu ya. Melihat dia yang berjilbab sedang mengisap darah saudaranya di Palestina, itu sedang memakan daging saudaranya di Palestina. Kan dengan itu dia belikan senjata untuk Israel untuk membunuh saudaranya itu. Kok bisa ya sampai seperti itu gitu? Apa yang salah dalam kehidupan kita itu? Tidak bersyukur pada Allah. Bukti ketidaksyukuran, tidak kita jalankan aturan dan hukum Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah hakikat tasakur mungkin ya. Kalau kita mau bicara tasakur bin nikmah itu. Jadi tasakur itu bukan hanya sebatas ya nikahkan budak terus tasakuran, resepsi gitu. Mau haji kumpul tasakur, naik jabatan kumpul makan-makan tasakur. Tasakur itu bentuk kehidupan kita, Pak, dengan menjalankan aturan dan hukum Allah. Setiap detik kita harus bersyukur pada Allah dengan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah SWT. Itulah tasakur. Jadi bertasakur dengan kemerdekaan, harusnya kita isi kemerdekaan ini dengan menjalankan aturan dan hukum Allah. Selama kita tidak menjalankan aturan dan hukum Allah, kita belum pernah bertasakur itu. Cuman kita sebut saja tasakur hut. Tasakurnya nggak seukur itu tadi ajeleng-ajelengan dahar kurupuk gitu terus dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa kita rubah pola pemikiran kita ke depan ya, supaya kita menjadi kelompok orang yang sedikit. Nah, marilah kita urut dari tadi. Beriman hanya sedikit orang yang beriman dibanding yang kafir. Kita masuk nggak di sini? Masuklah. Jika nama asuplah itu ya. Yang beriman hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Masuk? Asuplah jika nama. Asuplah ya. Bahwa banyak aturan Allah belum bisa kita laksanakan, ya karena bukan wewenang kita. Allah kan hanya akan menuntut yang kita mampu melaksanakannya. Yang akan kena tuntutan dari Allah itu yang punya kekuasaan, kemampuan untuk menjalankan aturan. Masa saya nangkep pencuri lalu saya potong tangannya? Salah menurut Allah juga. Bukan wewenang saya.
harus itu wewenang pengadilan untuk diadili dulu, benar dia mencuri dan sebagainya, harus keputusan pengadilan. Yang akan melaksanakan harus eksekutor, nggak bisa kita melaksanakan. Apa ada orang berzina lalu kemudian kita bawa ke lapangan baledogan gitu, nggak salah kita menurut Allah juga. Yang punya wewenang yang harus bisa melaksanakan itu. Jadi marilah kita Islamkan diri kita. Sudahkah kita Islamkan? Di antaranya yang menjadi wewenang kita mana? Kehidupan rumah tangga kita. Andai kata rumah tangga kita itu kita Islamkan, siapa yang mau ikut campur, Pak? Ada kan wewenang kita kan? Anak kita wajibkan dia sholat, kita hukum dia kalau nggak mau sholat. Wewenang kita nggak? Di situ pertanggungjawaban kita itu. Kita harus Islamkan rumah tangga kita. Jadi dalam batas kemampuan itu. Kalau kita ingin masuk yang sedikit yang ahli surga, mari kita Islamkan dalam batas yang mampu kita lakukan ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk yang sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu. Nah, yang sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, kata Rasulullah dalam banyak hadis, hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah. Maka dalam banyak hadis Rasul mengatakan, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal ju' wal atas. Rubba shaimin laisa lahu min rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya cuma capek. Alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Alangkah banyaknya, berarti yang sholatnya diterima hanya sedikit. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamnaunal maun. Yang diterima saumnya cuma sedikit, yang diterima hajinya dan saeutik. Sudah yang mukmin itu cuma sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, dan yang mengislamkan diri secara kafah hanya sedikit yang ibadahnya diterima. Berarti nu bakal asup surga seetik pisan. Nah, mari kita terus berjuang, Pak. Insya Allah kita termasuk orang yang mukmin dan siap mengislamkan diri kita secara kafah. Perbaiki, sempurnakan ibadah kita. Benar-benar kita lakukan ibadah itu dengan khusyuk dan ikhlas, karena itu syarat utama dari hakikat ibadah, agar ibadah-ibadah kita itu diterima mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Setelah kita merdeka, terjadilah perang kemerdekaan. Dan terjadilah di mana-mana pertempuran melawan tentara sekutu. Salah satunya di Surabaya. Kemudian Bung Tomo ini menghadap kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana untuk menghadapi Belanda ini atau menghadapi sekutu ini? Beliau mengatakan resolusi jihad, berjihadlah. Pertanyaan kami, kita ini kan bukan perang melawan atau mempertahankan agama. Apakah ini bisa dikatakan jihad atau tidak? Padahal pada saat itu Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan jihad. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana korelasinya dengan teman-teman kita di TNI Polri yang melaksanakan tugas operasi di Papua? Apakah ini juga dikatakan jihad? Mohon penjelasan. Terima kasih. Selesai. Pertama kita definisikan dulu arti jihad. Jihad itu tidak selalu perang. Jadi konotasi jihad itu orang kebanyakan perang. Kalau ada perang, jihad itu. Jihad itu didefinisikan oleh para ulama itu upaya yang optimal, sungguh-sungguh dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Itu jihad. Jadi sekarang Bapak sebagai seorang suami mencari nafkah
untuk menghidupi istri dan anak-anak, itu jihad. Berat itu jihad itu. Selama jihad itu di jalan yang diridhai Allah, untuk bisa memperoleh harta dengan cara yang diridhai Allah, cara yang halal. Wah, berat sekarang mah. Malah ada istilah gini, tang baru-baru nu halal nu haram geus hese. Seorang istri mengurus rumah tangga, mendidik anak, jihad. Nanti makanya ada jihad fisabilillah, ada jihad yang bukan tidak fisabilillah. Jihad fisabilillah itu artinya perjuangan dia di jalan Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah. Menuntut ilmu jihad, apapun jihad itu, selama itu dilakukan sungguh-sungguh. Nah, jihad fisabilillah kalau itu dilakukan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak setiap orang untuk hidup merdeka. Penjajahan dari kelompok orang pada kelompok yang lain itu tidak dibenarkan. Manusia oleh Allah diciptakan merdeka. Gak ada hak untuk seorang menjajah orang lain. Maka memerdekakan diri dari penjajah yang melanggar aturan Allah, jihad. Jihad itu. Cuman jihadnya apakah jihad saja atau jihad fisabilillah? Kalau dasar kita karena Allah, maka jadi dia jihad fisabilillah. Walaupun perang antara umat Islam dengan orang kafir, umpama itu ya. Sekarang umat Islam misalnya perang dengan orang kafir. Para sahabat bertanya, apakah setiap orang yang ikut berperang bersama umat Islam melawan orang kafir itu jihad? Kalau dia mati syahid? Belum tentu, kata Rasulullah. Belum tentu. Barang siapa yang pergi berjihad karena Allah dan untuk kemuliaan agama Allah, baru dia jihad fisabilillah. Baru kalau dia mati syahid. Karena mungkin juga ada orang yang ikut berperang bersama umat Islam melawan musuhnya orang kafir misalnya, tapi niatnya itu bukan karena Allah. Tadinya gerek bunuh diri mah teh. Karena sudah putus asa, dia ingin bunuh diri, lagi mikir-mikir bunuh diri kumaha, rada gaya seetik gitu tah, atau rada tenyeri seetik. Kebetulan ada perang, ikutan dia rada gaya ya mah ya. Manya nu kieu jihad fisabilillah, manya nu kieu syahid. Jadi selama kita berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan di jalan Allah, berarti jihad fisabilillah. Apakah itu untuk memerdekakan negara, apakah membela harta kita, jihad Pak. Jihad semua itu. Selama itu di jalan Allah, jihadnya fisabilillah. Ya itu. Sebaliknya, walaupun itu perang antara umat Islam dan orang kafir misalnya gitu, lalu ada orang Islam ikut bersama, tapi niatnya bukan karena Allah, nah, tidak, bukan jihad fisabilillah. Harus niatnya karena Allah, demi untuk keagungan agama Allah, li'ila kalimatillah, baru jihad fisabilillah. Tapi membela apapun hak yang dibenarkan oleh Allah, itu jihad fisabilillah selama niatnya karena Allah. Kalau enggak, nanti kita kapan bisa jihadnya Pak? Kalau hanya untuk jihad itu hanya perang, berarti seumur hidup saya gak pernah jihad gitu. Bahkan konon dalam satu riwayat itu dikatakan ketika para sahabat baru pulang dari perang Badar, Rasul menyambut mereka dengan ucapan, marhaban bikum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Selamat datang kalian yang baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar lagi. Nah, kaget para sahabat. Ini perang Badar, ini perang yang luar biasa beratnya bagi para sahabat waktu itu Pak. Kok dibilang jihad kecil? Nah, jihad yang besar apa Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu. Setiap detik kita berjihad Pak, mengendalikan hawa nafsu kita kan, agar hawa nafsu yang ada dalam kita, yang menang itu hawa nafsu kecenderungan untuk takwa, mengalahkan kecenderungan fujur yang ada dalam diri kita. As-Sams ayat 7 dan 8. Jihad terus kita setiap saat itu. Saya kira itu Pak. Jadi Pak, yang meninggal tadi syahid enggak? Ya tergantung niatnya itu tadi Pak. Tergantung niatnya. Sekarang begini Pak, saya ambil contoh begini. Sekarang ada sholat, ada orang sholat.
Ada orang sholat misalnya, jadi ibadah nggak? Ya tergantung niatnya kan dia, Pak. Kalau niatnya itu lillahi ta'ala dan dia lakukan sholat itu sesuai dengan aturan Allah, jadi ibadah, Pak. Sekarang aturannya sama, dia lakukan, gerakannya sama, bacaannya sama, niatnya karena ingin dipuji oleh calon majikan, ya nggak jadi ibadah, Pak. Jadi niat, Pak. Innamal amalu binniat. Niatnya harus, jadi untuk ibadah itu niatnya harus dua. Syaratnya dua, syarat utamanya. Niatnya harus karena Allah, dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Jadi itu ibadah. Jadi syahid, niatnya karena Allah, dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Syahid fisabilillah ya. Maka ada nanti syahid dunia, syahid akhirat, itulah biarkan aja. Pokoknya dia syahid lah itu. Selama dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia membela orang-orang yang miskin misalnya kan, wah perjuangan dia membela orang-orang miskin itu di jalan Allah, meninggal dia sampai gitu. Masa tidak syahid, Pak? Yang syahid itu bukan hanya yang meninggal, Pak. Bapak Ibu kenal Khalid bin Walid? Tahu cerita Khalid bin Walid? Ini panglima perang Islam. Dulunya panglima perang orang musyrik, lalu dia masuk Islam. Ketika beliau akan meninggal dunia saat sakratul maut, menangis beliau di atas tempat tidurnya itu. Orang kaget, yang hadir itu kaget. Ada seorang Khalid bin Walid kok bisa nangis itu saat mau meninggal, gimana itu? Lalu seorang kemudian bertanya, Khalid, adakah Rasul mengajarkan kamu dan kita semua untuk sedih meninggalkan alam dunia ini? Jadi yang sahabat yang bertanya itu mengira Khalid bin Walid itu menangis karena sedih karena dia mau meninggal. Jawab Khalid, dari dulu saya sudah siap untuk meninggal menghadap Allah. Dia buka bajunya, konon ada 100 bekas tusukan, Pak. Gak ada bagian tubuhnya yang mulus, Pak. Bekas panah, bekas macam-macam pedang dan sebagainya. Depan belakang penuh itu dengan bekas itu semua. Tapi nggak meninggal ya. Nggak ada satu perang dia absen, Pak. Setiap perang paling depan dia. Dari dulu saya sudah siap mati di medan perang, mati sebagai orang yang mulia, mati syahid. Kenapa saya justru mati di atas tempat tidur? Itu yang membuat dia menangis, Pak. Kok saya malah mati di atas tempat tidur? Salah seorang sahabat yang juga hadir pada waktu itu berdiri, lalu dia mengatakan, Khalid, wallahi demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, saya mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW yang menyatakan Khalid bin Walid dia tidak akan mati di medan perang, dia mati di atas tempat tidur, kata Rasulullah. Terbukti benar. Tetapi kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling syahid dari semua orang yang mati syahid. Mendengar itu baru Khalid bin Walid mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, meninggal dengan tenang. Allah Maha Adil, Pak. Masa sekarang ada orang, misalnya orang muslim datang di perang, dia masuk ke medan perang karena kekituan seetik anu nakot itu Kang maut teh syahid kan, syahidlah dia, insya Allah syahid kalau niatnya karena Allah tadi kan. Sementara Khalid bin Walid sekian kali perang, Pak, itu maut, masa itu syahid, Pak, hanya karena nggak mati gitu. Padahal jasa dia luar biasa itu kan. Hanya kebetulan Allah menakdirkannya tidak mati di medan perang. Masa tidak dapat pahala syahid? Pantas kalau Rasulullah mengatakan Khalid bin Walid lebih syahid dari semua yang syahid. Berapa kali dia berperang membela agama gitu. Cuman kebetulan ajalnya belum tiba kan. Jadi syahid pun harus kita artikan jangan hanya orang yang mati di medan perang saja pahala syahidnya. Kalau syahidnya betul orang yang meninggal gitu. Kalau pahala syahidnya masa gitu orang yang berjuang di medan perang teu maut-maut
lalu tersahid-sahid. Ini bisa-bisa nanti orang berperang terus mereka bohongna. Jika itulah saya yang sahid itu. Masa harus begitu? Malah tidak sahid lagi itu. Bukan perjuang itu, bukan jihad namanya kalau itu. Ya, jadi kita fahami sahid dan jihad itu tentu. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, insya Allah sedang berjihad, Pak. Walaupun tidak di medan perang itu. Ya kalau dia meninggal dunia, ya insya Allah dia meninggal dunia dalam husnul khotimah, kan itu seperti orang yang mati syahid membela agama, kan itu ya, mestinya seperti itu. Amin. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Saya Faisal dari Acamanik, Ustaz. Mendengar cerita tadi bahwa yang masuk surga pertama kali kaki menginjak surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sementara umat Islam sudah diracuni oleh seorang ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga, sehingga saat itu menimbulkan ya mungkin melemahkan iman, mau nyari Nabi yang mana lagi, barangkali ada Nabi baru yang bakal masuk Islam duluan ini. Terima kasih. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Saya sering mengingatkan, Pak, Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul, terakhir lewat Rasulullah SAW. Kitab suci yang masih bertahan ada dan dijaga sampai kiamat kesuciannya tinggal Al-Quran dan penjelasan terhadap beberapa ayat Al-Quran dalam hadis. Itulah Islam, itulah patokan kita, Pak. Ukuran benar tidaknya sesuatu itu diukur dengan Quran dan hadis, bukan pendapat ulama. Saya nyatakan ini, Pak, jangan kita terpengaruh oleh pendapat ulama, siapapun ulama itu. Mau ulama namanya, mau kiai, mau ajengan, mau ustad, harus diukur pernyataannya itu dengan Quran dan Sunnah, benar atau tidak. Kalau benar, ulama itu harus kita ikuti. Tidak benar, tinggalkan ulama itu. Ya berarti ting ulama ting lain dari gitu. Bagaimana mungkin ada seorang ulama menyatakan Nabi Muhammad saja belum tentu masuk surga? Kan aneh kalau ada ulama seperti itu, Pak. Sementara ayat Al-Quran, hadis-hadis begitu luar biasa banyaknya, Rasulullah itu orang pertama. Hadis ini mau dikemanakan oleh yang bersangkutan? Hanya karena yang bersangkutan mengartikan satu hadis dengan salah lagi. Itu yang saya pernah saksikan itu, kalau nggak salah di RCTI itu, pernyataan itu dia nyatakan itu. Ketika dia membahas hadis la yadkhulu ahadakumul jannah bi amalihi, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya, kata Rasulullah dalam hadis itu. Para sahabat terkejut. Lalu mereka bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda sendiri Rasulullah? Kalau kami tidak bisa masuk surga dengan amal ibadah kami, bagaimana dengan anda? Jawab Rasulullah, hatta ana, begitu pula aku. Amal perbuatanku tidak bisa menjamin aku masuk surga. Bukan itu yang membuat aku masuk surga. Jadi kalau begitu gimana kita masuk surga Rasulullah? Kata para sahabat, birahmatihi, dengan kasih sayangnya, bukan dengan amal. Itu maksud hadis itu. Terlalu mahal surga itu mau ditebus dengan sholat kita, Pak, dengan saum kita, dengan ibadah kita. Kalau seluruh ibadah manusia itu dikumpulkan lalu diberikan pada seorang, masuk kamu surga sendirian sajalah, bawa seluruh amal manusia, gak akan dia bisa masuk surga itu. Jadi tiket masuk surganya kasih sayang Allah.
Nah, kasih sayang Allah itu tiketnya. Gimana cara kita memperoleh tiket itu? Dengan kita beribadah. Jadi bukan ibadah kita yang membuat kita masuk surga. Kasih sayang Allah kita dengan ibadah membeli tiket itu. Itu maksud hadis. Lalu diartikan oleh yang tadi disebut ulama itu, Rasul sendiri belum tentu masuk surga. Kan kacau ini, penafsirannya jadi jauh sekali. Ini sedang berbicara tentang tiket masuk surga itu apakah ibadah kita atau kasih sayang Allah, bukan masalah Rasul. Sedangkan Rasulullah orang pertama masuk surga itu ada dalam hadis, Pak. Banyak hadis itu menyatakan. Bahkan bukan Rasulullah, siapa umat Rasulullah yang pertama masuk surga? Itu juga ada, itu Abu Bakar, Umar, ada 10 yang akan masuk. Semua ada hadisnya itu, Pak. Jadi sekali lagi ya sudahlah, itu pendapat yang nggak perlu kita ikuti, Pak. Jadi jangan terpengaruh oleh pendapat itu karena jelas nyata-nyata bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya namanya ulama manusia, Pak, ada salahnya. Karena itu tolong ya, saya kalau berpendapat seperti ini tolong dikoreksi, Pak. Kalau nanti ternyata ada pendapat saya yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolong jewer saya, ingatkan, atian salah, Quran lo dah kieu. Terima kasih saya diingatkan, Pak. Namanya manusia, Pak, sangat mungkin salah, Pak. Maka gak boleh kita ta'assub pada satu ustadz atau satu ulama. Semua yang keluar dari mulutnya kita ikuti, pasti benar. Jangan, Pak. Benar itu harus dengan ukuran Quran dan Sunnah. Keluar dari pernyataan, maaf ya, bukan merendahkan, dari tukang sayur lewat gitu kan, terus ngobrol ke kunaon, ibu lalu balanjanan bu kangkung, nah bapak kunaon dia, lalu dia memberi pernyataan, oh gak, jangan begitu, kita harus bersabar, innallaha ma'as sabirin. Harus kita ikuti nih tukang sayur ini, benar pernyataannya. Maka unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkannya, benar atau tidak, jangan lihat orangnya. Kesalahan kita itu selama ini selalu mengukur Islam itu dengan ukuran ulama. Kemarin saya ditanya di sebuah majelis taklim ibu-ibu, bagaimana hukum istri yang menuntut gono gini? Suami meninggal, ngambil dulu setengah dari harta suami, baru kemudian dari setengah sisanya ngambil lagi hak warisnya. Di mana aturannya? Saya bilang, ada ayat Al-Quran, hadis yang mengatur itu? Itu ayat. Jadi gimana kita melaksanakan sesuatu bertentangan dengan Quran dan hadis? Oh, ini katanya sudah menjadi kompilasi hukum Islam, kompilasi Timana Horeng. Siapa yang membuat kompilasi itu? Katanya ulama menyetujui ini. Ya berarti lain ulama. Kok ada bisa ulama merubah hukum Allah? Apa nanti besok lusa para ulama bisa membuat kompilasi hukum sholat, sehingga Isya itu boleh 4, boleh 2 gitu, boleh 3, karena hasil kompilasi. Apa bisa itu? Bisa nanti dibuat lagi hukum kompilasi hukum Islam untuk para jemaah haji di Indonesia, cukup ke Cirebon, tidak usah ke Mekah gitu. Bisa diatur, dirubah hukum Allah atas kesepakatan para ulama? Gak bisa, Pak. Ulama itu hanya diikuti kalau dia benar menurut Allah dan Rasul. Patokan kita adalah Quran dan hadis. Maka Rasulullah berwasiat begini, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu mim ba'di abada. Saya wariskan pada kalian 2 pedoman. Selama kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Quran dan hadis. Lalu siapa yang disebut ulama itu? Yang taat pada Quran dan hadis, Pak. Ulama itu kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Mereka yang takut pada Allah dan semata-mata mencari ridha Allah, melaksanakan, itulah yang namanya ulama. Secara syariat. Kalau secara bahasa ulama itu apa? Yang berilmu.
Nah, kita mempergunakan istilah ulama dalam arti bahasa. Semua orang yang berilmu itu ulama dari segi bahasa. Orang yang berilmu itu dalam bahasa Arab namanya alim. Dalam berilmu apa? Dalam berilmu apa saja. Dalam hal maling misalnya, itu alimun fi malingun. Dia alim dalam urusan permalingan. Jadi kalau para maling-maling ini kemudian berkumpul, banyak jumlahnya, maka mereka disebut ulama. Jamak dari alim itu ulama. Kalau mereka kemudian membentuk majelis, maka majelis itu disebut majelis ulama. Karena mereka ada di Indonesia, maka disebut Majelis Ulama Indonesia. Itu dari segi bahasa, Pak. Dari segi bahasa, setiap orang yang berilmu itu alim, lamun lobaan ulama, alim dalam urusan maling, dalam urusan korupsi, semua sama itu. Tapi yang dimaksud ulama oleh Allah, innama yakhshallah, mereka yang benar-benar menjalankan aturan Allah, Quran dan hadis, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama. Jadi jangan terpengaruh. Maka umat Islam ini harus didewasakan, Pak. Ini sekarang nih banyak umat ini terombang-ambing ya. Datang lagi ini, wah ini yang benar, ini yang salah, cek ustaz dia, bingung deh gitu. Lalu dibandingkan yang ustaz itu salah. Iya, terus saja umat bingung gitu. Karena yang dipegang adalah ulama. Harusnya yang dipegang Quran dan Sunnah. Jadi dibandingkan, ini benar gak menurut Quran Sunnah? Oh benar, ikuti ulama itu. Oh tidak benar, tinggalkan gitu. Malah kalau bisa dijewer ulamanya, diingatkan, hoi ulama salah, cek Quran kieu yo. Nah, harus diingatkan itu ya. Saya Bu Bayu, mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dalam kebaikan? Terima kasih. Tadi di istiqomah kita baru judulnya ini ya, bagaimana kita bisa istiqomah. Tadi saya di istiqomah kuliah duha itu sebelum ke sini. Jadi memang tidak mudah kita untuk bisa istiqomah di jalan yang benar itu. Kenapa? Ada dua unsurnya. Faktor intern dalam diri kita sendiri. Allah menciptakan pada diri kita itu ada kecenderungan fujur dan takwa. Fujur itu kecenderungan yang tidak baik, Pak. Kufur, maksiat, itu ada dalam diri kita. Tapi ada juga kecenderungan takwa, kecenderungan baik, beriman, amal soleh. Jadi untuk bisa berada di jalan yang benar itu perjuangan kita mengendalikan kecenderungan yang ada dalam diri kita sendiri, yang ingin ada kecenderungan untuk tidak berada di jalan yang benar. Sekarang saya tanya ibu, ada nggak kecenderungan ibu untuk tidak sholat? Hoream gitu, hoream sholat ayat tuh. Ada kan itu. Ada nggak kecenderungan kita untuk berbuat dosa? Ada. Nah itu jadi kita perlu berjuang di situ. Maka tadi diistilahkan dengan jihad di situ. Berjuang kita. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain ada faktor ekstern. Faktor eksternnya itu apa? Godaan dari setan. Mulai dari mbahnya setan iblis, atau setan dalam bentuk jin dan manusia yang yuwaswisu fi sudurin nas, agar si kita itu mau mengembangkan kecenderungan fujurnya. Nah itu dia akan terus mempengaruhi. Jadi sudah ada dalam diri kita, datang lagi pengaruh dari luar. Nah si pengaruh setan itu pada diri kita, setiap manusia itu sejak lahir sudah ada yang namanya jin korin. Si jin korin ini jin yang gak bener, Pak, untuk ujian bagi kita. Maka keberadaan si jin korin ini seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita, kata Rasulullah. Gak pernah dia meninggalkan kita satu detik pun. Terus saja mengikuti kita, mencari peluang bagaimana kita bisa disesatkan. Masuk kamar mandi, ikut ke kamar mandi itu.
Datang kemana saja dia ikut, mencari peluang, terus mempengaruhi kita gitu. Nah itu kenapa banyak orang tersesat karena itu. Supaya kita jangan terpengaruh itu, kita harus terus zikrullah, mengingat Allah. Harus ada yang terus juga mengingatkan diri kita gitu. Kapan kita mau keluar dari garis, ada yang mengingatkan, hey, gitu. Kedatang hoream sholat, ada yang mengingatkan. Ketika kita mau berbuat tidak baik, tidak benar, ada yang mengingatkan. Maka kata Allah, tidak akan selamat seorang kalau hanya bermodalkan iman dan amal saleh saja. Dia bisa tergelincir suatu saat. Harus terwujud syarat yang ketiga dan keempat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Ibu, boleh saya tanya Bu, suami ibu cerewet nggak? Hah? Kalau ibu punya suami cerewet, setiap kali melihat ibu melakukan yang tidak diridhoi Allah, sujud syukur Bu. Bersyukurlah ibu punya suami yang soleh cerewet. Tekau orang ngomongkan batur, hehehe Bu, haram teman ngomongkan batur. Nah itu bagus itu. Kita perlu itu, yang pengingat seperti itu, mengimbangi si jin korin yang terus-menerus per detik mencari peluang itu. Nah, jadi mengimbangi itu. Nah, kalau kita sekarang diingatkan dalam kebenaran, dalam sebulan berapa kali ibu ikut pengajian? Ayah 10 kali pengajian, 10 kali sejam, 10 jam dalam sebulan. Sementara si jin korin per detik. Jadi berbahaya itu ya. Makanya carilah teman yang mencintai kita. Buktinya apa dia mencintai kita? Dia tidak mau melihat kita melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Bagi gitu, ibu sudah dengar itu berita si Bu Anu, teman kita langsung haram Bu, jangan teruskan. Anu gitu, lain kumaha aja teh. Panjang ya, benar saya kira pika sebulan. Wah itu sudah harus cari orang yang mau mengingatkan kita supaya kita bisa terus berada di jalan Allah. Ketika kita salah melenceng, ada yang mengingatkan itu. Saya kira itu saja. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.